Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Chandra Setiawan, mahasiswa IAIN Tulungagung jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ceramah kelas 11 sebagai pemenuhan tugas magang di SMA 1 Ngunut. Yang pertama yaitu pengertian teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian sesuatu informasi yang baik, pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidang baik secara langsung maupun melalui media elektronik atau digital atau yang kita sering sebut sebagai video. Jadi dari pengertian ini, ceramah itu sebenarnya tidak hanya soal ceramah Islam saja. Jadi ceramah itu bisa kayak kita sering belajar. Nah, kalau guru menjelaskan di depan itu biasanya menggunakan metode ceramah. Metode ceramah itu ya langsung menjelaskan di depan kelas seperti itu. Kalau ceramah itu terpaku oleh tentang dijelaskan tentang Islam, itu salah. Ceramah itu lebih ke tentang suatu bidang tertentu. Kalau yang tentang Islami itu bisa disebut khutbah, seperti itu. Jadi ada perbedaan tertentu antara ceramah, khutbah, dan satu lagi adalah pidato. Selanjutnya, siapa yang dapat disebut seorang penceramah? Nah, penceramah itu adalah orang yang menguasai bidang informasi yang disampaikan. Ceramah itu diperuntukkan untuk didengarkan oleh orang banyak. Media yang bisa dibicarakan langsung di kelas atau di aula atau melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, internet, atau media informasi lainnya. Jadi ceramah itu bisa disampaikan secara langsung seperti di aula atau kita seperti seminar. Nah, seminar itu kita bisa langsung ceramah. Jadi seperti itu. Jadi ceramah itu tidak terpaku oleh sebuah satu tema saja. Jadi banyak ceramah itu bisa banyak-banyak bidang. Pembelajaran di sekolah itu banyak menggunakan metode ceramah karena metode ceramah ini biasanya itu langsung berinteraksi dengan audien atau siswa yang ada di sekolahan. Jadi kalau menggunakan metode ceramah itu lebih kena gitu, apalagi ada sesi tanya jawab. Jadi gitu. Kalau pembelajaran yang dilakukan menggunakan ceramah itu lebih bagus, tapi ada plus minusnya karena ceramah itu juga terbilang bisa membosankan kalau terlalu lama menjelaskan, seperti itu ya. Meskipun metode ini biasanya hanya ceramah, hanya berbicara saja, tapi ada alangkah lebih baiknya metode ceramah ini bisa juga dilakukan bervariasi. Jadi yang ceramah tidak hanya gurunya, tapi nanti bisa muridnya atau siswa yang ada di kelas itu menggunakan metode ceramah terus menjelaskan kepada teman-temannya. Ini akan lebih bervariasi dan menjadi kelas itu menjadi hidup. Selanjutnya perbedaan ceramah, pidato, dan khutbah yang seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi apa perbedaannya? Bisa dibaca. Pidato merupakan pembicara di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif. Persuasif itu adalah mengajak, sifatnya atau tindakannya. Seperti pidato mengajak ke kebersihan. Kalau di depan umum ada berpidato mengajak ke menjaga kebersihan, itu pidato juga ada. Atau yang Islami, pidato tentang mengajak ke akhlakul karimah, itu berpidato. Terus ada khutbah. Khutbah ini adalah praktik beragama. Jadi tidak hanya Islam saja, di agama-agama lainnya, agama Kristen, agama Buddha itu juga ada khutbah. Seperti kalau ada khutbah minggu, khutbah di gereja seperti itu juga ada. Jadi kalau khutbah ini lebih ke keagamaan, lebih ke kepercayaan. Selanjutnya itu adalah ceramah. Nah, ceramah ini adalah bersifat umum. Jadi ceramah ini tidak seperti khutbah ya, berbeda. Jadi ceramah ini lebih ke suatu pengetahuan atau informasi atau isu tertentu yang umum. Jadi
kalau misalkan ada ceramah di TV begitu, nah itu nanti ada sesuatu yang disampaikan atau informasi yang disampaikan. Seperti kalau di masa pandemi ini, itu seperti kalau ada Satgas Covid. Nah, Satgas Covid menyampaikan jumlah peningkatan coronavirus di Indonesia. Nah, itu dia menggunakan metode ceramah. Itu karena dia menyampaikan informasi, menyampaikan pengetahuan, terus bagaimana cara mencegah Covid, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya yaitu struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah ini ada 3. 1, 2, 3. Nah, itu pertama adalah pembukaan. Nah, pembukaan itu apa? Pembukaan itu yang sering kita sebut kalau ada Assalamualaikum. Nah, itu kalau di Islam. Terus selamat pagi, selamat sore. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan pembukaan. Terus biasanya juga dibumbui dengan penghormatan kepada tamu. Itu juga masih dalam pembukaan. Yang selanjutnya adalah isi. Isi ceramah itu adalah inti dari apa yang akan disampaikan dalam sebuah ceramah. Nah, contohnya kalau kita ingin berceramah tentang ajakan say no to drugs atau katakan tidak untuk narkoba. Jadi isi dari ceramahnya itu adalah bagaimana atau cara-cara kita menjauhi narkoba, terus bagaimana tindakan-tindakan positif yang bisa menjauhi dari narkoba. Nah, penutup itu bisa kita sebut adalah penegasan ulang. Jadi setelah kita menyampaikan semua isi dari ceramah, itu nanti ada penegasan ulang lagi, atau bisa disebut dengan menyampaikan inti-intinya dari semua pembelajaran, semua isi yang ada di ceramah. Jadi nanti ada penegasan ulang, jadi inti-intinya itu disebutkan lagi. Ciri-ciri teks ceramah. Jadi untuk kita biar bisa memahami teks ceramah itu apa, teks ceramah itu juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu adalah ada sesuatu yang dijelaskan atau ada informasi yang disampaikan dari pengetahuan, seni, budaya, atau sosial kepada pendengar begitu. Jadi ada informasi yang disampaikan, itu adalah ceramah. Yang selanjutnya disampaikan oleh seorang yang memiliki keahlian atau pakar dalam bidang tertentu. Kalau dokter pasti menyampaikan suatu informasi tentang kesehatan gitu. Kalau seorang teknisi pasti memberikan informasi tentang pekerjaan beliau, pekerjaan mereka di bidang teknisi. Yang selanjutnya terdapat ajakan atau persuasi. Jadi kayak diajakan untuk ceramah, ajakan ayo lebih menjaga kebersihan, ayo menjaga kesehatan. Nah, itu adalah sifat-sifat yang ajakan persuasi. Terus berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Jadi nanti ada penegasan ulang. Nah, itu apakah penegasan ulang? Itu ya tadi sudah saya sebutkan, dari penutupnya itu adalah bisa disebut argumen yang menguatkan topik. Setelah penceramah itu menjelaskan sesuatu, pasti dia menjelaskan hal yang untuk menguatkan itu gitu. Kalau contohnya kalau ayo jaga kebersihan. Nah, jaga kebersihan ini itu nanti akibatnya apa kalau kita menjaga kebersihan? Setelah menjaga kebersihan kita menjadi lebih sehat, kita menjadi lebih kuat. Nah, jadi itu. Terus memiliki fakta dan data. Jadi kalau seorang penceramah itu harus juga menyampaikan fakta-fakta. Tidak hanya opini saja, tidak hanya argumen-argumen yang argumen kosong, tidak ada fakta yang ada dalam. Jadi harus penceramah itu juga menyampaikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Harus ada argumen-argumen yang kuat tentang yang disampaikan gitu. Terus ada komunikasi dua pihak. Nah, komunikasi dua pihak itu adanya tanya jawab dalam sebuah ceramah. Jadi kalau ceramah itu biasanya orang juga mengadakan tanya jawab. Tapi jarang sekali kalau berbicara saja, itu kan biasanya pidato. Nah, itu pidato hanya satu pihak saja. Itu orang hanya menyampaikan sebuah informasi terus selesai gitu. Itu pidato. Terus kalau ceramah ini ada tanya jawabnya, ada tanya jawab, ada bagaimana begitu. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Nah, yang pertama yaitu teks ceramah ini banyak memakai kata ganti orang pertama.
atau dan juga kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Nah, contohnya kalau kita memakai orang kata tunggal itu biasanya saya ini, nah, itu orang yang ceramah ya. Terus untuk orang yang jamak kedua itu kamu begitu. Kalau misalkan kalian itu orang jamak. Jadi ceramah itu banyak menggunakan saya begitu. Biasanya para penceramah ini lebih mencontohkan bagaimana biar para audien atau para orang-orang yang mendengarkan ceramah itu lebih paham sesuai dengan apa yang mereka dengarkan. Jadi lebih ke saya atau keakuan. Misalkan contohnya kalau saya ini saya setiap hari begini, terus untuk mencegah, nah, begitu biasanya begitu. Terus selanjutnya banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai topik yang dibahas. Nah, begitu. Kalau tentang kebersihan itu biasanya kita menggunakan ya kata-kata kebersihan seperti kebersihan gitulah. Terus menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Terus yang selanjutnya banyak menggunakan kata-kata kerja mental. Kata-kata kerja mental ini adalah kata perasaan, saya rasa, atau sangat memprihatinkan, sangat kasihan, berbahagia, membahagiakan. Itu adalah kata-kata kerja mental gitu. Don't cry.